Kapan dan siapa misionaris pendakwah Hindu dan Buddha yang terlahir di India masa pra-Islam masuk ke Nusantara, sehingga situs-situs di Nusantara disebut berdasar pada salah satu ajaran India? Bahwa benar Hindu dan Buddha berasal dari India. Dan tidak benar situs-situs di Nusantara Indonesia berdasar Hindu atau Buddha. Sejatinya yang tergambar di situs-situs itulah ajaran yang mendasari lahirnya Hindu, Buddha dan Jaina di India. Fahami ini. Hinduisme adalah peleburan atau sintesis dari berbagai tradisi dan kebudayaan di India. Sintesis muncul sekitar 500–200 SM di India, dengan pangkal yang beragam dan tanpa tokoh pendiri, tumbuh berdampingan dengan Buddhisme hingga abad ke-8. Dari India Utara, sintesis Hindu ini tersebar ke selatan. Akhir abad ke-18, Hindu menjadi istilah padanan bagi orang India, yang bukan Muslim, bukan Sikh, bukan Jaina, bukan Kristen, bukan Buddha, mencakup berbagai penganut dan pelaksana kepercayaan tradisional yang berbeda-beda. Artinya, istilah Hindu itu sebagai antonim terhadap keyakinan lain. Kemudian kata Hindu dengan tambahan akhiran isme ditambahkan sekitar tahun 1830-an untuk merujuk pada kebudayaan dan agama. Istilah tersebut diterima oleh orang India sendiri dalam hal membangun jati diri bangsa untuk menentang kolonialisme. Hindu sebagai tempat berhimpunnya aneka tradisi yang koheren dan independen, didukung oleh Sanskritisasi abad ke-19 di bawah dominansi kolonialisme Barat serta Indologi. Mulai saat ini istilah Hinduisme dipakai secara luas. Singkatnya, di India sebelum abad 9 lahir satu ajaran formal bernama diakui di India juga untuk membedakan bukan dua agama yang lahir abad 5 SM Buddha, Jaina juga bukan Islam dengan berbasis pada Veda. Pangkal dari Hinduisme adalah Brahmanisme, ajaran Weda kuno atau berbasis Vedic, yang dibawa kaum Saka Cakya Caka Aryan. Artinya pemahaman ini dibawa oleh pendatang tidak dan bukan berasal dari bangsa asli India yang bernama Dravida. Asal-usul agama di India dimulai masuknya bangsa Arya Cakya, Saka yang membawa perubahan yang sangat besar dalam tata kehidupan masyarakat India, sejak 3102 SM sampai 1300 SM. Bahwa Arya bukanlah penghuni pertama India dan peradaban Harappa, Dravida ada jauh sebelum kedatangan mereka. Ini berarti bahwa bangsa Arya, atau budaya Veda bukanlah sumber tunggal awal peradaban di India, bahwa sumbernya berasal dari tempat lain. Perubahan tersebut terjadi karena bangsa Arya melakukan integrasi kebudayaan dengan bangsa asli India, Dravida, dan selanjutnya integrasi ini melahirkan tiga agama India. Bangsa Arya setelahnya mulai menulis kitab-kitab suci Weda. Kitab suci ini dituliskan dalam 4 bagian seperti Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharva Weda. Kaum pendatang inilah manusia yang berasal dari Nusantara, nenek moyang leluhur kita kaum Saka Cakya Caka Aryan. Literasi kata ini terekam sempurna di Borobudur, dengan kata Mahecakya. Teks kalimat Mahabharata Udyoga Parva, 108. Tertulis dan dapat ditafsirkan bahkan disimpulkan bahwa Timur ini awal mula ajaran, sebelum dibukukan menjadi kitab bernama Veda, lokasi yang ditunjuk sebagai Timur. Disinilah sang pencipta alam semesta pertama kali menyanyikan Veda. Artinya, literasi kata Timur pada kutipan di atas adalah Asia Tenggara. Nusantara Indonesia. Disinilah ajaran dharmik original berasal dan dipelajari jauh sebelum adanya ajaran yang terlahir di India. Jadi, pangkal dari Hinduisme adalah Brahmanisme, ajaran Weda kuno atau berbasis Vedic, yang dibawa kaum Saka Cakya Caka Aryan. Literasi teks kata Cakya tertera di relief dasar Borobudur, kini tidak dapat dilihat karena ditutup. Bukan karena alasan teknis mau runtuh dan setelahnya dipublikasikan ada relief porno. Caka atau dibaca Saka, adalah kaum leluhur Nusantara, tertulis pada relief dasar Fuana Cakapala, Borobudur dengan teks literasi kata Mahecakya. Bangsa Cakya, Sakaya, Sitya, Saka, Aryan yang agung, kaum Caka, sudah ada lebih dahulu jauh dari 78 dari saat menaklukkan Raja Salivahana India. Angka tahun 78 ini yang disalah tafsirkan untuk menghitung awal tahun Saka di prasasti.
Berbagai praktik budaya baru seperti ritual pengorbanan yang semuanya membentuk dasar budaya Hindu, Veda, awal dasarnya adalah ajaran leluhur kita, dharmik, adalah dharma, dhamma, dhammo terekam pada literasi kata. Kusala Dharma Bayjana. Di figura dasar relief Borobudur. Fuana Cakapala kini terpublikasi bernama Borobudur. Ada 160 panel pada relief dasar Borobudur yang kini tidak diekspos bahasa dan ajaran yang mendasarinya asli ajaran leluhur kita. Fahami sekali lagi, ini bukan dari India. 12 kata, Svarga, bukan, Nirvana, Nibbana. Dan kata yang lainnya adalah Kusala Dharma Bayjana. Dan Mahecakya ini membuktikan bahwa di tanah inilah ajaran, Dharma original berawal dan berasal kini tersimpan sempurna di Bali. Di masa lalu dibawa leluhur kita kaum Caka, Saka, Cakya, Arya keluar Nusantara Indonesia. Raffles menamakan bangunan megah ini dengan nama Borobudur. Dengan anggapan di dekat situs ada desa, Bore. Faktanya tidak ada desa yang namanya Bore. Budur, bahasa Jawa diartikan, purba. Arti budur, bidur bahasa Jawa itu, bisul. Johannes Gisbertus Kasparis, filolog Belanda menulis dalam disertasinya 1954 memperkirakan pembangunannya sekitar tahun 824 M. Ini perkiraan, bukan hasil kesimpulan berdasar penelitian ilmiah akademis. Kitab-kitab yang katanya mendasari desain rancang bangunan ini adalah Silpa Sastra dan Vastu Sastra dari India. Faktanya, semua kitab-kitab itu baru ada pada abad 5 M, bangunan megah ini sudah ada sebelumnya. Relief dasarnya yang tidak diekspos terpublikasi dengan penamaan Karmawibangga. Ini menggunakan tafsir dari naskah Mahakarmawibangga, namun tidak sepenuhnya mengikuti naskah itu. Bernet Kemper 1970, 151 dan 1976. Borobudur, terpublikasi berdasar, Mahayana India, benarkah? Ketika Beku Asin Jinarakhita, mencetuskan ide mengadakan upacara Trisuci Waisak, secara nasional di Borobudur pada tanggal 22 Mei tahun 1953. Mulai saat inilah, terpublikasi, Borobudur berdasar, Mahayana. Seorang bikuni juga akademisi Thailand menyimpulkan hanya 50% yang berkesesuaian dengan biografi yang mulia Siddhartha Gautama dan selebihnya dia tidak faham. Di Nusantara pada abad 4 M sampai dengan 7 M tidak tercatat misionaris India datang ke Nusantara. Peziarah Tiongkok yang datang ke Nusantara adalah untuk belajar dan mencatat ajaran dharmik original yang telah ada lama di Nusantara. Bukan membawa ajaran dari negerinya disebarkan ke Nusantara dan Palembang bukan pusat ajaran Buddhis, jangan salah kaprah. Peziarah Tiongkok yang datang ke Nusantara untuk belajar dan mencatat ajaran dari Nusantara, yang dibawa ke negerinya. Fahuan 337-422 M catatan perjalanan diterjemahkan dan diberi catatan oleh Korean Recension. Dari teks bahasa Mandarin oleh James Legge, yang dilihat Fahuan bangunan dengan patung, di dalamnya di samping pohon besar adalah situs mendut. Pada tahun 399 sampai 414 M Fahuan dalam perjalanan di Sefarnat Vipa mencatat. Ia mengikuti Sungai Ponai, adalah Sungai Panai, Kampar, di tempat di mana para pelajar pernah tinggal di situ dan melakukan gerakan berjalan berputar, mengelilingi tope, atau stupa juga 4 guru duduk di 4 sudut, di tempat ini, menara telah didirikan, pradaksina, prasawiya, tawaf di, Muara Takus. Sung Yun 518-521 M, mencatat adanya kekuasaan yang disebutnya Aka Kesatrapas dari identifikasi koin diduga telah ada sekitar tahun 225 M dengan gambar tope, atau stupa Muara Takus. Pada tahun 602 sampai 664 M, Hien Sang mencatat apa yang dilihatnya di Sefarnat Vipa. Di sampingnya ada stupa yang dibangun oleh raja, sekitar 200 kaki tingginya. Di dekat ini ada tanda di mana Tathagata berjalan ke sana kemari. Huining 664 M 667 M, melakukan perjalanannya selama 3 tahun di Pulau Jawa untuk menerjemahkan sebuah sutra tentang pemahaman kehidupan setelah kematian, di Nusantara ini bernama Svarga. Penterjemahan dibantu seorang pakar Jawa yang bernama Jenana Badra. Svarga, bukan Nirvana.
Ising atau Yijing, tahun 671 sampai 695 pengelana asal Tiongkok yang datang ke Nusantara 3 kali berangkat dari Guangzhou berlayar 20 hari selama 10 tahun di Sriwijaya 685 sampai 695 ia tinggal selama 6 bulan di Sriwijaya 2 bulan di Malayu untuk belajar. Di Sefarnat Vipa Nusantara pada masa yang lebih tua lagi, jauh sebelum zaman Veda 6500 SM telah ada ajaran yang dianut yaitu, Dharma ajaran asli Nusantara kaum Saka nenek moyang kita, disinilah sumber awal ajaran, Dharmik original kemudian pada era setelahnya tercatat para tokoh pelopornya. Sanjaya, Sariputra, Dharmadasa 700 sampai 620 SM. Dharmapala 670 sampai 580 SM. Sefarnat Vipa Dharmakirti 610 SM 520 SM. Kumarila Batai 618 sampai 540 SM. Adi Sankara 569 sampai 537 SM. Krijanayasa abad 6 Masehi. Mereka putra Nusantara pelopor, Dharmik original, yang landmark di Muotakui, kini terpublikasi, Muara Takus adalah pusat peradaban maju sebelum 78 Masehi, yang membangun situs-situs di Nusantara juga Nalada di Bihar India di kemudian hari bernama Sriwijaya dengan tokohnya Shailendra. Jadi, benar Hindu dan Buddha berasal dari India. Dan tidak benar situs-situs di Nusantara Indonesia berdasar Hindu, Buddha dari India. Ajaran, yang tersimpan sempurna pada budaya Bali dan tergambar di situs-situs itulah, ajaran, yang mendasari lahirnya Hindu, Buddha dan Jaina, dibawa oleh kaum, Caka, Saka, Cakya, Arya leluhur kita keluar Nusantara Indonesia. All the sites as well as the original teachings in the Nusantara are not based on one of the dua Indian religions Hindu, Buddha, but what is still being depicted on the Borobudur site is also recorded in Bali is what underlies the growth of the three religions tere. The basic philosophy of Dharmik original is the teachings of the ancestors of the ancient Indonesian archipelago white color in India. Not the rivers. By Santo Saba, Zoom forum diskusi dan ebook PDF, WhatsApp ke 0813 2132 9787.